Kalau di kelas 10 belum ada perencanaan. Oh, belum ada. Perencanaan ini kelas 11 dan 12. Kelas 11 jadi kelas 10 mereka belajar. Ini baru dasar-dasar teknik konstruksi. Nah, ini adalah salah satu jurusan yang baru di SMK Negeri 4 Pekanbaru. Desain pemodelan informasi bangunan gitu kan. Kalaulah mereka kemarin masuknya cuman ikut-ikutan aja, ya ini jadi semacam tantangan bagi para pengajarnya ya, memperkenalkan jurusannya agar anak-anak ini motivasi. Kalau dari Bu Devi yang membedakan TKP dengan DPIB ini seperti apa nih Bu, jurusan yang baru nih? DPIB dengan TKP itu mereka satu induk, satu bidang keahlian yaitu teknik konstruksi dan bangunan TKB. Masuk nggak Bu ke anggaran biaya RAB dan sebagainya? Masuk anggaran itu DPIB. Ya, menggambar sama menghitung RAB. Menghitung RAB. Pos Kampat. Iya, beda. Sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pos Kampat, podcast Kampat Negeri Pekanbaru. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial dalam rangka tema podcast mengenal lebih dalam lagi tentang jurusan-jurusan di SMK Negeri 4 Pekanbaru. Masih bersama saya Pak Arisman, hari ini akan menjadi host dalam episode kali ini. Kali ini kita kedatangan bintang tamu atau narasumber dari dua program keahlian atau jurusan yang ada di SMK 4 Pekanbaru. Pertama ada Bu Heni Susanti SPD. Ibu Heni Susanti SPD sebagai Kaproli jurusan atau program keahlian Teknik Konstruksi Perumahan. Selamat datang Bu Heni. Terima kasih sudah hadir di ruang studio podcast kita ini. Kemudian yang kedua ada Ibu Devi. Ibu Devi adalah Kaproli dari program keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Nah, ini adalah salah satu jurusan yang baru di SMK Negeri 4 Pekanbaru. Baik, sebelum kita mulai bicara kita pada hari ini, saya mau nanya kabar dulu nih, Bu Heni, sehat? Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Bu Devi? Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu Heni dan Bu Devi udah hadir bersama kita hari ini. Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami. Harapannya memang siswa-siswa kita atau penonton-penonton Pos Kampat sekalian bisa mengenal lebih dalam lagi tentang jurusan-jurusan yang ada di Pos Kampat. Tujuannya nanti biar mereka lebih mengenal lebih dalam lagi, dan bagi yang ingin masuk SMK biar nggak salah pilih jurusan nanti. Baik, mungkin pertama kita mulai Bu Heni ya, Bu Devi ya. Saya ke Bu Heni dulu nih. Bu Heni sehari selain sebagai guru di TKP menjabat sebagai Kaproli, kepala program keahlian. Mungkin nih bagi para penonton sekalian ingin tahu seperti apa sih profil jurusan Teknik Konstruksi Perumahan ini. Untuk profil jurusan Teknik Konstruksi Perumahan ini merupakan jurusan yang berhubungan dengan konstruksi, di mana lulusan di sini nanti bisa sebagai pelaksana konstruksi, seperti pelaksana di lapangan maupun sebagai pengawas nanti. Oke. Berarti lebih berhubungan kepada konstruksi. Kalau bahasa sederhananya ini membangun ya Bu ya, konstruksi ya. Membangun sebuah bangunan lah ya, konstruksi sebuah perumahan. Baik, mungkin itu kalau dari Bu Devi yang membedakan TKP dengan DPIB ini seperti apa nih Bu, jurusan yang baru nih? Ya, kita kan jurusannya baru lahir ya tahun ini ya Pak Aris ya, Desain Pemodelan Informasi Bangunan. DPIB dengan TKP itu mereka satu induk, satu bidang keahlian yaitu teknik konstruksi dan bangunan TKB. Jadi di dalam dunia konstruksi itu dia ada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. Nah, di DPIB itu bergeraknya di perencanaan. Fokus di perencanaan. Nah, jadi dia mendesain bangunan. Nanti setelah hasil dari desain DPIB dioperlah ke TKP untuk dibangun. Ya, pelaksananya. Itulah profil jurusannya. Berarti harusnya ada jurusan satu lagi nih Bu, pengawasan ya? Di TKP udah masuk. Udah masuk pengawasan. Seperti itu. Berarti ini lengkap ya. Ketika Ananda atau para viewer kita memilih jurusan di DPIB, dia belajar perencanaan. Berarti perencanaan ini mendesain, buat gambar dan sebagainya. Arsitektur. Iya benar. Ke ini masuk nggak Bu ke anggaran biaya RAB dan sebagainya? Masuk anggaran itu DPIB. Ya, menggambar sama menghitung RAB. Menghitung RAB.
Kemudian hasil dari itu, inilah yang akan dibaca oleh anak-anak yang mengambil jurusan TKP ya. Di TKP ini lebih apa Pak? Lebih di TKP juga menghitung juga ada Hmm. rencana anggaran. Ada rencana juga juga ya. mereka Kalau perencana. nanti di perguruan tinggi TKP ini lebih Teknik sipil. teknik sipil. Ah. Ke sipil. Nah, Kalau DPIB ke Arsitek. arsiteknya Ah, ya. ya. Berarti luar biasa ya kompetensi-kompetensi yang diajarkan di kedua jurusan ini. Iya. Ini menarik kayaknya Bu Heni. Saya ingin tahu lagi kira-kira pembelajaran di jurusan TKP ini, ya anak-anak. Ini kelas kita ada berapa sekarang Bu yang TKP ini? ada 3 rombel. 3 rombel untuk 3 setiap rombel. tingkat. Iya, setiap tingkat ada 1 rombel. Oke. Ah, ah. Nah, kalau tenaga pengajarnya Bu? Dan ada 5 orang. 5 orang guru produktifnya lah ya. Produktif. Oke. Ada 3 rombel, Ada 3 5 orang guru produktif. Baik, kalau untuk ruang prakteknya gimana, Bu? Kalau ruang prakteknya, kalau kami konstruksi di lapangan, ya di lapangan. Lebih banyak di lapangan. Kalau untuk menggambar, kami juga ada menggambar. Ada menggambar juga. Ada juga menggambar pada mata pelajaran perencanaan. Nah, kami di sana ada juga gambar. Di mata pelajaran pilihan kami juga ada menggunakan program SketchUp. SketchUp. SketchUp untuk penggambaran 3 dimensi. Oh, itu udah menggunakan tools komputer lah ya. Komputer. Baik, oke. Jadi ada 3 rombel TKP di SMK Negeri 4 Pekanbaru nih. 1 rombel itu per 1 tingkat ya. Jadi mungkin di kelas 10 mereka belajar perencanaan juga berarti Bu Eni ya. Kalau di kelas 10 belum ada perencanaan. Oh, belum ada. Perencanaan ini di kelas 11 dan 12. Di kelas 11 jadi kelas 10 mereka belajar Ini baru dasar-dasar teknik konstruksi. dasar-dasar teknik konstruksi. Oke, berarti di kelas 11 mulai perencanaan, langsung praktek membangun atau gimana? Kalau membangun itu dari kelas 10 sudah mulai memperkenalkan praktek dasar-dasarnya, misalkan untuk pemasangan bata. Iya, betul. Atau pembuatan sambungan pada kayu itu udah dikerjakan, dipraktekkan di kelas 10. Oh, keren ya. Nah, di Bu Devi, DPP kan baru kelas 10 nih. Ya, Nah, baru kelas 10 nih. Sekarang rombelnya ada berapa Bu Devi? 1. 1 rombel yang baru kita buka ya, di Ya. SMK 4 baru 1 rombel. Nah, kira-kira nih kompetensi apa nih sebagai dasar-dasar mungkin di kelas 10 apa yang diajarkan? Ya, kalau dasar-dasarnya yang jelas itu dasar gambar dasar. Jadi gambar dengan cara manual. Membuat gambar bangunan dengan cara manual. Kemudian juga ada pengukuran tanah yang menggunakan teodolit. Oke. Selanjutnya ada juga mekanika teknik juga dipelajari. Kemudian pengenalan bahan bangunan. Itu yang kelas 10. Jadi kalau di kelas 11, kelas 12 itu udah lanjut ke bidang keahlian arsiteknya, membuat gambar. Berarti yang DPIB juga mengenal apa ya Bu ya? Peralatan-peralatan di konstruksi ya? Iya. Oh iya, tapi fokus mereka lebih ke nanti ke desain. ke desain. Seperti itu. Bidang kerja mereka yang membuat gambar. Semuanya dari proyek bangunan gedung, jalan, jembatan juga ada nanti di kelas 11. Oke. Mendesain sampai hitungan RAB. Oh, keren ya. Berarti memang kalau jurusan kita bicara konstruksi dan desain ini sepertinya walaupun di era teknologi sekarang masih ini ya Bu, masih eksis lah ya. Iya. Kita menggambar dengan bantuan komputer. Mungkin sekarang ada aplikasi baru nggak Bu Devi? Mungkin itu bisa di-share. aplikasinya itulah yang tantangan buat kita kan BIM. BIM itu bahasa Inggris dari desain permodelan informasi bangunan, building and information modeling. Nah, di situ itu gambarnya udah sampai 7 dimensi malah. Kalau kita dulu kan, kalau saya ya kenalnya Photoshop ya, benar. Kalau ini lebih kompleks lagi ya, lebih kompleks lagi ya, ada 3D Max, Revit, oke. Lumion, Enscape gitu. Itu ada langsung animasinya, Pak Aris. Oh, hasilnya outputnya ada langsung animasi. Ya, kemudian komplit juga di situ di BIM itu selain desain permodelan, langsung di situ hitungin RAB. Penjadwalan juga di sana. Berarti ya kalau orang awam ya kayak saya kan mungkin tidak mengerti konstruksi, tapi ketika melihat ada gambar desain yang 3D, mungkin saya mau bangun rumah nanti misalnya kan saya mungkin bisa lebih paham mungkin ya karena lebih real nampaknya. Nampak real kan kayak bangunan utuh gitu kan. Itu masuk desain interior juga nggak Bu Devi? Termasuk interior, nanti interior ada juga juga ya? kompetensinya interior juga kalau di DPIB. Wah, luar biasa ya. Berarti memang salah satu jurusan yang memang harusnya mendapat banyak peminat nih ke depannya karena memang ini dibutuhkan. Kan kita melihat orang nggak berhenti membangun ya. Yang ada aja dihancurin, dibikin lagi yang baru kalau memang tanahnya biasanya kurang gitu ya Bu Heni ya. Ya baik, mungkin ke Bu Heni. Sekarang nih
kalau melihat bisnis ke properti perumahan, apalagi kita di Riau ya, mungkin banyak lah dibangun perumahan, ada tanah kosong jadi perumahan ini sebagainya. Ini kan jadi peluang untuk anak-anak yang mungkin nanti bekerja di bidang konstruksi. Nah, kalau selama ini jurusan TKP kerjasamanya dengan industri atau dengan apa di Pekanbaru di mana aja kira-kira Bu? Mungkin pendapatan magangnya atau mungkin ada yang apa yang udah bekerja? Kalau untuk yang sudah bekerja di Wika, kita alumni kita udah. Iya, udah ada ya. Udah ada. Wika termasuk yang terkenal juga ya, besar juga ya. BUMN ya. BUMN kan. Iya, yang iya. udah ke Jepang juga ada itu. Oh iya. Perusahaan beton jadi Jepang kerjanya. Ya udah, alumni itu kita ya. anak BKP angkatan pertama. Tapi yang terakhir kemarin nih Bu ini siswa kita lagi magang langsung direkrut. Sama konsultan interior. Mereka skill mereka memang dibutuhkan, Iya. mereka memang dibutuhkan di dunia kerja saat ini ya. Oke. Kalau tantangan anak-anak dalam belajar kira-kira seperti apa Bu nih? Sama inilah gitu. Mudah-mudahan bisa jadi apa ya? Semacam motivasi lah bagi yang melihat podcast ini. Kalau tantangannya ya anak ini kalau masuk ke TKP di awal-awal itu kan banyak yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ya, banyak yang tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi masuklah di TKP. Di TKP ini di awal-awal memang susah menimbulkan semangat dia untuk belajar, banyak sekali problemnya. Nah, tetapi kalau udah masuk ke sana, udah mulai kenal, banyak yang ingin melanjutkan ke jurusan yang sama gitu. Di kuliahnya mereka nanti. Iya ya. Berarti memang ya, ini kayaknya problem umum Bu Devi di SMK. Anak-anak masuk SMK ada yang ikutan, ada yang memang pengen sekolahnya dekat rumah, tapi mereka tidak tahu seperti apa sih jurusan yang ada di SMK ini. Contohnya desain pemodelan informasi bangunan gitu kan. Kalaulah mereka kemarin masuknya cuman ikut-ikutan aja ya, ini jadi semacam tantangan bagi para pengajarnya ya, memperkenalkan jurusannya agar anak-anak ini termotivasi. Iya, dan mereka mungkin kita lebih menggambarkan ke anak-anak itu kan bagaimana jurusan ini nanti kalau udah bekerja bagaimana pendapatannya sampai ke situ lah. Betul ya. Bagaimana orang perumahan itu membangun perumahan, bagaimana modal mereka, bagaimana penghasilan mereka kita gambarkan dengan yang ada situasi di luar. Disitulah mereka mulai berminat. Iya, kita manusiawi mungkin Pak Devi kalau kita diiming-imingi uang gitu ya, kasarnya lah gitu. Tapi kan kita menambah pendidikan, sekolah, ingin karir ya, ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Nah, syukur-syukur nanti pekerjaan itu sesuai dengan jurusan yang kita ambil ya. Kalau Bu Devi sekarang kan jurusan baru nih, kebayang nggak kerjasama atau kolaborasi dengan industri nanti di Pekanbaru atau di mana lah itu kerjasama dengan apa kira-kira nanti ke depannya industrinya? Karena ini satu bidang dengan TKP, kebetulan alhamdulillah TKP udah ada kerjasama dengan konsultan perencana, yang merekrut siswa kita ketika magang tadi Pak Aris. Jadi itulah salah satunya mungkin tempat anak kita juga magang untuk DPIB nanti kan, konsultan. Kemudian ya kalau di luar Pekanbaru yang kemarin saya pergi dengan kepala sekolah ekspansi ke Medan, alhamdulillah kan udah dapat 2 perusahaan, satu apartemen itu, apartemen dia udah bersedia menerima siswa magang. Kemudian ada juga konsultan arsitek, Jericho Arsitek kalau nggak salah. Di Medan. Di Medan. Berarti mereka udah MOU lah kita ya. Iya. Kalau yang Medan belum tapi mereka udah menerima. Udah penjajakan lah ya. Karena tahun ini belum jadi siswa masuk ke sana kan. Mudah-mudahan nanti anak DPIB mau nanti bersedia masuk ke sana. Tapi kalau yang MOU yang di Pekanbaru udah ada. Jadi kalau Bu Devi melihat nih minat yang kelas 10 sekarang nih, pengetahuan mereka tentang DPIB sekarang ini seperti apa kira-kira? Pertama ditanya mereka memang udah kenal dengan DPIB Pak Aris ya. Banyak rata-rata memang suka desain Bu, suka desain. Dan ada juga sebagian yang orang tuanya memang latar belakangnya arsitek, atau di perusahaan konstruksi. Jadi mereka udah terbayang. Ada juga yang kakaknya atau abangnya, yang memang dulunya di jurusan ini di SMK lain. Karena kita kan di SMK di Pekanbaru baru 2 yang negeri kalau nggak salah, SMK 2 sama SMK 5 ya, DPIB. Makanya kemarin diusulkan kepala sekolah langsung
Gercep kan buka lah gitu. Panam kan belum ada. Iya betul belum ada. Dan satu lagi kita didukung karena sudah ada TKP juga di sudah ada, jurusannya. ya. Jadi mereka bisa saling berkolaborasi nanti dengan jurusan yang TKP ini ya, Bu. Kalau seandainya tadi kita bicara tantangan dan motivasi siswa ya, kan dari Bu Heni nih, apa sih alasan yang kuat bagi siswa ke depannya kenapa harus ngambil jurusan TKP? Kalau alasannya seperti yang Bapak Aris bilang tadi, dari zaman ke zaman sampai nanti kiamat pasti ada terus pembangunan, akan putus-putus. Kalau yang sudah ada pun nanti dihancurkan, direnovasi lagi. Nah, jadi untuk lowongan pekerjaan nggak akan terputus gitu. Iya, betul. Jadi jangan takut ya kalau kehilangan bidang pekerjaan ya. Sekarang nih karena AI, kecanggihan teknologi, diperkirakan kabarnya 2030 itu akan banyak bidang pekerjaan yang akan hilang. Yang akan hilang. Tapi kalau kita bicara konstruksi, nggak mungkin bisa sepenuhnya digantikan oleh mesin ya. Tetap ada peluang bagi tenaga kerja manusianya. Kalau di DPIB, Bu Devi, kalau dibandingkan dengan teknologi, sekarang kan kayaknya DPIB berhubungan banget ya dengan teknologi ya. Saya melihat tuh ada iklan-iklan di media sosial, ada jasa desain rumah, ada misalnya dengan uang segini kamu udah dapat beberapa desain. Nah ini bisa jadi peluang nggak buat anak-anak yang jurusan DPIB? Bisa jadi peluang. Cuman yang Ibu tahu, kalau untuk SMK itu baru kelasnya rumah tinggal. Oh rumah tinggal. Ya, belum bisa gedung. Karena kalau gedung itu udah harus memiliki IAI, anggota Ikatan Arsitek Indonesia. Kayak legalitasnya lah. Ya, jadi sama kayak ID lah, Ikatan Dokter Indonesia kan. Gitu. Baru bisa mereka mendesain. Itu sama Bu dengan yang TKP ikatannya? Beda lagi? Itu khusus untuk arsitek. Khusus arsitek. Jadi mereka mendesain tuh ya kalau kelas rumah tinggal masih bisa. Anak SMK kemarin udah bilang juga sama siswa, ini peluang juga nanti kalian buat channel YouTube atau apa gitu kan di media sosial. Kalau seandainya ada pandai mendesain rumah, silakan desain gitu kan. Nah itu kan untuk pendapatan mereka juga nanti kan. Bila swasta juga secara online, mendesain rumah secara online gitu. Iya, gitu. Keren ya. Berarti kita bisa tetap eksis di tengah kemajuan teknologi, AI yang semakin luar biasa perkembangannya. Tapi tetap ada peluang jurusan DPIB dan TKP karirnya di sana gitu. Mungkin terakhir Bu Eni, bicara kewirausahaan ya, mungkin kewirausahaan seperti apa nanti yang akan diharapkan kepada di DPIB, di TKP ada mata pelajaran PKWU ya. Nah, kira-kira arah PKWU di TKP seperti apa Bu ini? Coba seorang kajur lah gitu. Kalau kami ini TKP ini kan jasa ya Pak ya. Oke. Nah kalau PKWU itu sekarang kami mencoba untuk produk. Tapi produknya ini mencoba untuk utilitas bangunan. Peralatan ya. Contohnya seperti pembuatan paving, roster atau kap lampu. Kap lampu dari bahan apa, Bu? Pipa. Oh, pipa. Itu udah mulai dikerjakan di PKWU atau masih dalam bentuk perencanaan? Udah dilakukan. Tahun kemarin udah. Oh ya, ini kita ada paving block ya. Ini salah satu bentuk karya anak ya. Iya. Ini udah dipasarkan atau belum, Bu? Pasarkan di lingkungan sekolah ya. Karena ini semacam kebutuhan juga ya. Kalau roster tadi gimana, Bu? Udah ada karya gitu? Udah ada juga. Cuma pemasarannya masih di lingkungan sekolah. Ini tantangan ke depan Bu ini ya. Kayak roster nih sekarang kan model tuh ruang tamu outdoor ya, lagi musim ya. Pagar roster kan? Iya, pagar roster. Sebelumnya saya sendiri nggak tahu itu roster itu apa gitu, atau orang untuk apa ya, ventilasi dulu ya mungkin. Dulu namanya batu kerawang. Batu kerawang namanya ya. Sekarang udah dimodif atau udah dibangun, udah keren-keren juga jadi ya. Ruang tamu, teras tuh ruang tamu kan? Nah, iya. Fungsinya kasih roster. Kasih roster. Jadi roster ini semacam marketnya mulai besar sekarang ya, Bu Devi ya. Terakhir mungkin ke Bu Devi untuk pembelajaran kompetensinya 2 tahun ke depan, anaknya kompetensi kira-kira yang akan diujikan nanti di jurusan DPIB apa? Kalau DPIB memang uji kompetensinya gambar. Itu produknya gambar. Iya, berarti produknya gambar sampai ke hitungan RAB. Sampai ke hitungan RAB. Berarti anak-anak dikasih soal, sumber gambar,
Gambarnya masih rumah tinggal atau rumah udah? Tinggal. Oh, rumah tinggal. Kami rumah tinggal. Tapi kemarin terakhir LKS nasional udah ke BIM gambarnya, udah nggak pakai AutoCAD lagi. Semuanya gambar 2 dimensi, 3 dimensi udah BIM mereka. Kira itu butuh komputernya tentu speknya lebih ini itulah ya. Ya kita membutuhkan sarana. Komputernya speknya harus yang tinggi ya ini ya. Itu kita butuhkan. Jadi ini mungkin semacam suara juga ya Bu Dewi ya. Mudah-mudahan jurusan TPIB ini terpenuhi alat prakteknya. Jadi memang kompetensi yang kita harapkan anak bisa kuasai ya dengan bantuan peralatan. Ya. Mungkin itu podcast kita hari ini ya. Kita nggak bisa lama-lama karena memang apa ya. Durasi kita juga, kemudian saya yakin kita para guru juga punya kesibukan setelah ini ada mengajar dan lain sebagainya. Tapi kami terima kasih sekali Bu Eni, saya yakin pembicaraan kita ini sungguh sangat memberikan informasi dan jangan kapok kalau memang diundang lagi nanti. Kalau memang ada nanti yang bertanya tentang jurusan DPIB seperti apa, TKP seperti apa, kita undang lagi Bu Eni dan Bu Devi ke ruang podcast kita. Itu saja mungkin podcast kita pada hari ini. Luar biasa pembicaraan kita, mudah-mudahan memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi tentang 2 jurusan yang ada di SMK Negeri 4 Pekanbaru. Terima kasih kepada Bu Heni selaku Kaproli Teknik Konstruksi Perumahan dan Bu Devi selaku Kaproli Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan, salah satu jurusan favorit di SMK Negeri 4 Pekanbaru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tagline Pos Kampat. Pos Kampat, biar beda, sedikit aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya.